السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, karunia dan taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita kembali bisa bermajlis, hadir di majlis ilmu, majlis yang sangat mulia, yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menugaskan malaikat untuk mencari majlis-majlis ilmu sebagaimana yang telah kita sampaikan di kajian sebelumnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah, insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan memulai kajian yang membahas tentang akidah, dan kita akan membaca kitab Aqidatut Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Kitab ini salah satu kitab yang perlu untuk kita kaji. Pertama, karena kitab ini ringkas. Kemudian yang kedua, bahasa yang beliau gunakan di dalam menjelaskan akidah di kitab ini mudah. Kemudian kitab ini beliau ringkas atau beliau banyak mengambil dari kitab-kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Imam Ibnul Qayyim. Begitu juga dari kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, begitu juga murid-murid beliau. Jadi kitab ini dia ringkas tapi padat insyaallah taala, dan bahasanya mudah di dalam menjelaskan masalah akidah. Dan pada malam ini kita akan mulai dengan bab yang pertama, yaitu mudkhal li dirasatil aqidah, pengantar untuk mempelajari akidah. Jadi ada beberapa pengantar yang Syekh sampaikan untuk memulai mempelajari akidah. Yang pertama, pengantar pertama adalah makna al-aqidah wa bayanu ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'ud din. Pengantar yang pertama beliau sampaikan adalah pengertian dari akidah beserta penjelasan tentang pentingnya akidah, karena akidah merupakan landasan atau pondasi agama ini dibangun. Jadi ini pengantar yang pertama, yaitu beliau akan menjelaskan tentang makna akidah, kemudian pentingnya akidah karena dia merupakan pondasi untuk membangun agama. Kemudian pengantar yang kedua, masadirul aqidah as-sahihah wa manhajus salaf fi talaqqiha. Pengantar yang kedua, sumber-sumber pengambilan akidah yang benar
dan manhaj salaf di dalam mempelajari akidah. Ini juga termasuk pengantar yang sangat penting yang akan kita pelajari insyaallah taala. Kemudian pengantar yang ketiga, al-inhiraf 'anil aqidah wa subulut tawaqqi minhu. Penyimpangan dari akidah yang benar dan cara-cara untuk menghindarinya, yaitu cara-cara untuk menghindari penyimpangan di dalam akidah. Dan ini pengantar yang beliau sampaikan untuk mempelajari akidah. Dan kemungkinan kita akan pada malam ini hanya bisa menyampaikan pengantar yang pertama, yaitu makna akidah, pengertian akidah, kemudian penjelasan tentang pentingnya akidah, karena akidah merupakan pondasi dari agama ini. Kita mulai dengan pengantar yang pertama, fi bayanil aqidah wa bayani ahammiyatiha bi'tibariha asasan yaqumu alaihi bina'ud din. Pengantar yang pertama menjelaskan tentang makna akidah dan pentingnya akidah, yang mana akidah merupakan pondasi yang dibangun di atasnya agama ini. Maka tanpa akidah, agama seseorang tidak akan benar. Tanpa akidah, agama seseorang tidak akan tegak. Ibarat sebuah bangunan, bagaimanapun kita merancang bagusnya bangunan tersebut dan tingginya bangunan tersebut, tapi kalau tidak ada pondasinya, dia tidak akan bisa tegak, tidak akan bisa berdiri. Kalaupun berdiri, dia akan goyah, mudah untuk roboh, mudah untuk rusak. Berbeda dengan bangunan yang memiliki pondasi yang kuat. Maka tingginya bangunan yang akan kita bangun itu sesuai dengan kuatnya pondasi. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, orang yang cerdas, orang yang pintar, dia akan memperhatikan pondasi terlebih dahulu sebelum memperhatikan bagaimana dia membangun bangunan. Karena tingginya bangunan, kuatnya bangunan itu tergantung dari pondasi. Kita bisa membangun bangunan dengan tingkat yang kita inginkan sesuai dengan pondasi. Maka orang yang berakal, kata beliau, dia akan berusaha memperhatikan pondasi terlebih dahulu, baru kemudian memperhatikan bangunannya. Dan inilah permisalan dari akidah ini, ya, kedudukan akidah ini di dalam agama kita. Di sini Syekh akan menjelaskan kepada kita makna dari akidah, baik secara bahasa maupun secara syariat. Ya. Jadi akidah itu tidak ada secara istilah, yang ada secara syar'i, ya, akidah secara syar'i. Jadi semua yang berkaitan dengan agama kita, ya, disebut dengan pengertian syar'i, bukan pengertian istilah. Itu yang lebih tepat. Al-aqidatu lughatan, pengertian akidah secara bahasa. Al-aqidatu ma'khudatun min al-aqdi wa huwa rabatu syai'. Akidah secara bahasa diambil dari kata al-aqdu, yang berarti rabatus syai', ikatan dari sesuatu. Itu namanya al-aqdu. Rabatun, ikatan, simpul atau ikatan. Jadi al-aqdu rabatus syai', ikatan dari sesuatu. Wa'taqadtu kadza, aqadtu alaihi al-qalbu wad-dhamir. Wa'taqadtu kadza, aku meyakini yang demikian. Maksudnya adalah saya jadikan hati saya yakin terhadap sesuatu itu, atau saya ikat hati saya kepada sesuatu itu. Wal aqidatu ma yadinu bihil insan, dan ini maksudkan dengan akidah adalah apa yang dijadikan sebagai agama oleh seseorang, atau apa yang diyakini oleh seseorang. Itu namanya aqidah. Yuqalu lahu aqidatun hasanah, ay salimatun minasyak. Dia memiliki keyakinan yang baik, yaitu keyakinan yang bebas dari keraguan. Wal aqidatu amalun qalbiyyun,
wa hiya imanul qalbi bisyai' wa tasdiquhu bihi. Dan akidah adalah amalan hati. Akidah itu berkaitan dengan hati. Wa huwa imanul qalb bisyai' wa tasdiquhu bihi. Dan akidah itu adalah keimanan dan pembenaran hati terhadap sesuatu. Akidah itu adalah keimanan dan pembenaran hati terhadap sesuatu. Jadi ini makna akidah secara bahasa, berasal dari kata al-aqdu yang artinya apa? Rabtu syai'. Rabtu syai', yaitu mengikat sesuatu atau ikatan sesuatu. Ya. Maka apa yang kita yakini itu kita ikat di dalam hati kita sehingga dia kuat. Makanya akidah itu disebutkan untuk sesuatu yang kuat. Kalau dia tidak kuat, bukan disebut dengan akidah. Maka ketika kita meyakini akidah yang benar, kita harus yakinnya dengan kuat. Ya. Tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Kalau ada keraguan bukan akidah namanya, tapi ragu. Ya. Tidak akan disebut dengan akidah. Karena akidah itu memiliki makna kuat karena dia ikatan. Ya. Makanya sesuatu yang ikatan kuat disebut dengan aqdu. Ya. Ikatan jual beli disebut dengan aqdul bai'. Ikatan jual beli. Karena apabila terjadi transaksi jual beli, maka transaksi ini mengikat. Ya. Pembeli dia telah mengikat barang yang dia beli. Penjual dia telah mengikat uang yang sudah dia terima. Kemudian secara syar'i, makna akidah secara syar'i adalah hiyal imanu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa syarrihi wa tusamma hadhihi arkanul iman. Akidah secara syar'i adalah beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, beriman kepada yaumul akhir, beriman kepada takdir yang benar dan yang buruk. Dan ini dinamakan dengan apa? Rukun iman. Jadi kalau kita ditanya, mahiyal aqidatus sahihah? Apa yang dimaksudkan dengan aqidah sahihah? Jawaban ringkasnya apa? Aqidah sahihah ya arkanul iman. Aqidah yang sahihah itu adalah arkanul iman. Makanya perhatikan, kalau kita belajar tentang akidah tidak akan pernah keluar dari rukun iman yang 6 ini. Ya. Semua pembahasan akidah berkisar tentang al-imanu billah. Al-iman billah itu masuk ke dalamnya tauhid. Ya. Tauhid rububiyah, uluhiyah dan asma was sifat. Itu bagian dari akidah. Ya. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat, iman kepada rasul-rasul, iman kepada yaumul akhir, iman kepada takdir. Makanya semua penyimpangan dalam akidah pasti berkaitan dengan salah satu dari rukun iman ini. Ya. Jadi kalau sudah dibahas tentang akidah, merujuknya akan kembali kepada rukun iman yang 6 ini. Makanya kalau ada penyimpangan orang dalam masalah akidah, berarti itu bentuk kesalahan dia dalam memahami rukun iman. Sehingga ikhwan fillah, penyimpangan dalam masalah akidah, penyimpangan yang sangat berat karena berkaitan dengan rukun iman. Apapun bentuk penyimpangan dalam akidah pasti berkaitan dengan rukun, salah satu dari rukun iman. Ya. Orang berbuat syirik itu termasuk penyimpangan terhadap iman billah. Ya. Orang yang menyimpang di dalam masalah asma' wa sifat itu adalah bentuk penyimpangan terhadap rukun iman yang pertama, yaitu iman billah. Kalau ada orang yang mengingkari malaikat, itu penyimpangan terhadap iman kepada malaikat, iman yang kedua. Ya. Begitu juga terhadap kitab-kitab, ya, terhadap Al-Quran. Makanya ikhwan fillah, agama seseorang sangat tergantung dari benarnya dia mengimani rukun iman yang 6 ini. Maka ini sangat penting untuk kita pelajari. Ya. Tentu kitab-kitab para ulama kita sudah membahas ini semuanya.
dari pembahasan-pembahasan yang ringkas sampai yang sangat detail dan panjang. Ya. Dan kitab ini akan membahas tentang aqidatu at-tauhid. Ya. Pembahasan kitab ini berkaitan dengan aqidatut tauhid. Kalau disebut dengan aqidatut tauhid, berarti akan berkaitan dengan apa? Rukun iman yang berapa? Yang pertama. Ya. Rukun iman yang pertama. Makanya Syekh disebutkan aqidatut tauhid. Kalau dia akan membahas rukun iman semuanya, disebut al-aqidah saja. Seperti misalnya al-aqidah al-wasithiyah yang dijelaskan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, atau bisa juga aqidatu ahli sunnati wal jamaah. Tapi kalau disebut aqidatut tauhid, berarti ini kitab yang akan menjelaskan tentang akidah dalam rukun iman yang pertama, ya, yaitu al-iman billah. Sehingga fokus yang akan dijelaskan oleh Syekh di sini adalah iman kepada Allah yang berkaitan dengan tauhid uluhiyah, ya. Jadi ini pengertian dari al-aqidah, ya. Sehingga antum tidak akan lupa lagi apa pengertian akidah secara syar'i. Akidah secara syar'i adalah rukun iman. Ya, setelah ini tidak boleh antum lupa. Tidak boleh. Ya. Kalau antum lupa akidah berarti lupa rukun iman. Ya. Jadi kalau ditanya apa yang dimaksudkan dengan akidah as-sahihah, kalau kita menjawab hiya arkanul iman, maka jawaban antum 100 nilainya. Ya. Baik. Kemudian saya mengatakan wa syari'atu tanqasimu ila qismain, i'tiqadiyatun wa amaliyat. Syariat terbagi menjadi dua. Pertama, bagian yang pertama i'tiqadiyat, syariat yang berbentuk keyakinan. Yang kedua amaliyat, yaitu syariat yang berbentuk amaliyah, perbuatan. Fal-i'tiqadiyat hiya allati la tata'allaqu bi kayfiyatil amal. Syariat yang bentuknya keyakinan adalah syariat yang tidak berkaitan dengan amal. Dia tidak berkaitan langsung dengan amal. Apa contohnya? Mislu i'tiqadu rububiyyatillah wa wujub ibadatihi. Seperti meyakini rububiyah Allah, meyakini Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Maka ini keyakinan, tidak berkaitan dengan perbuatan. Kita yakini bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang memiliki. Contoh yang kedua, seperti meyakini wajibnya beribadah. Seperti meyakini wajibnya beribadah. Meyakini wajibnya ibadah ini tidak berkaitan dengan amalan. Makanya ada orang yang meyakini ibadah itu wajib, salat itu wajib, tapi dia tidak salat. Ada apa tidak? Ada. Banyak di antara kaum muslimin kalau ditanya apa hukumnya salat, wajib kata dia, tapi tidak salat. Ya. Dan biasanya rusaknya amaliyah seorang itu berkaitan dengan akidahnya, ya, karena ada penyimpangan atau kesalahan di dalam akidahnya. Wa'tiqadu baqiyati arkanil iman al-madhkurah. Dan contoh yang lain adalah rukun-rukun iman yang lain, ya. Semua rukun iman itu adalah contoh dari syariat yang bentuknya keyakinan. Wa tusamma asliyah, dan ini disebut sebagai pokok dari agama kita, ya. Wa tusamma asliyah, yang kita yakini itu disebut dengan sebagai asliyah. Ini i'tiqadat. Wal amaliyat hiya ma yata'allaqu bi kayfiyatil amal. Adapun syariat yang bentuknya amaliyah adalah syariat yang berkaitan dengan amalan, ya.
syariat yang berkaitan dengan amalan. Mithlus salati, waz zakati, was shaum, wasairil ahkam al-'amaliyah. Seperti salat, zakat, puasa dan hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah, yang berkaitan dengan perbuatan. Ini masuk ke syariat apa? Amaliyah. Wa tusamma far'iyah, dan disebut dengan apa? Lawan dari pokok apa? Cabang. Ya. Amalan-amalan zahir ini dia cabang. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, a'malul qulub hiyal usul wa a'malul jawarih hiyal furu'. Amalan-amalan hati berupa keyakinan, semua amalan hati itu adalah usul, pokok. Amalan pokok. Dan amalan-amalan yang zahir yang dilakukan oleh anggota badan itu adalah furu'. Itu adalah cabang. Wa mukammilat, dan penyempurna dari amalan yang ada di dalam hati. Li'annaha tubna ala tilka sihhatan wa fasadan. Karena amalan-amalan, atau kenapa amalan-amalan zahir ini disebut sebagai furu'? Karena amalan-amalan zahir, amalan-amalan dalam bentuk perbuatan ini, dia dibangun di atas amalan hati. Sangat bergantung dengan amalan hati, baik itu sahnya dan tidaknya. Jadi amalan yang kita lakukan secara zahir itu baik atau buruk, sah atau tidak, tergantung dari amalan hati. Orang sholat kalau tidak ikhlas, apakah sah sholatnya? Tidak. Ya. Orang beribadah tapi dia berbuat syirik, apakah amalannya diterima oleh Allah? Tidak. Maka ini menunjukkan pentingnya masalah akidah ini. Syekh kemudian menjelaskan, fal aqidatu sahihatu hiya al-asathu alladhi yaqumu alaihi ad-din wa tasihhu ma'ahu al-a'mal. Maka akidah yang benar merupakan pondasi yang dibangun di atasnya agama, dan amalan akan benar bersamanya. Jadi akidah yang benar merupakan pondasi yang dibangun di atasnya agama, dan amalan akan benar bersamanya. Jadi agama seseorang tidak akan benar, amalan seseorang tidak akan benar tanpa akidah yang sahih. Apa dalilnya? Bahwa akidah yang benar merupakan pondasi dari agama kita, dan amalan tidak akan benar kecuali dengannya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang ingin atau berharap bertemu dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Apa maksudnya amalan yang saleh? Apa maksudnya amalan yang saleh di sini dalam ayat ini? Kata para ulama, amalan yang saleh maksudnya di sini adalah amalan yang sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang benar. Ya. Amalan yang bisa diukur secara zahir dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan tidak menyekutukan dengan ibadahnya seorang pun. Ya. Tidak menyekutukan Rabbnya dengan ibadah yang dia lakukan. Ya. Tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Ini syarat ikhlas. Jadi kalau ada orang beribadah, benar ibadahnya sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berbuat syirik, dia tidak ikhlas, maka amalannya tidak sah, tidak akan benar. Itulah sebabnya kenapa amalan orang-orang munafik tidak diterima. Padahal mereka secara zahir beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi tidak ada keikhlasan mereka. Ya. Mereka beribadah bukan beribadah kepada Allah. Mereka beribadah itu supaya selamat dari kaum muslimin. Makanya ketika mereka tidak dilihat, mereka tidak beribadah. Nabi SAW menyebutkan, "Athqalus salati 'alal munafiq
salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Kenapa? Karena tidak dilihat. Zaman dahulu tidak ada listrik seperti sekarang. Ketika salat isya atau isya masuk waktunya, kaum muslimin salat tanpa mereka saling kenal siapa yang ada di sampingnya. Nah, tidak ada lampu. Begitu juga dengan salat subuh. Ya. Nabi SAW selesai salat subuh tanpa para sahabat saling mengenal siapa yang ada di sampingnya, karena masih gelap. Ini salat paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik, karena tidak ada yang mengetahui mereka kalau tidak datang ke masjid. Ya. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa akidah menentukan apakah amalan itu diterima atau tidak. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan telah diwahyukan kepadamu dan kepada rasul-rasul sebelummu, jika engkau Muhammad berbuat syirik maka amalanmu semuanya batal. La yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin, dan pasti engkau termasuk dari orang-orang yang rugi. Lihat ikhwan fillah, orang sekali berbuat syirik, ya, maka semua amalannya akan batal. Bahkan Nabi sekiranya beliau berbuat syirik, dan itu tidak mungkin, karena Nabi SAW ma'asum dari berbuat syirik, ya, dan beliau maksum dari melakukan perbuatan-perbuatan yang kufur. Tapi seandainya sekelas Nabi berbuat syirik, maka amalannya akan batal semuanya. Ya. Padahal ibadah manusia yang paling sempurna di muka bumi ini adalah ibadahnya para nabi. Dan nabi yang paling sempurna ibadahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ibadah beliau tidak akan ada artinya sekiranya beliau berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Dan syirik ini berkaitan dengan akidah. Jadi rusak dalam masalah akidah bisa merusak semua amalan dilakukan oleh seseorang. Ini menunjukkan bahwasanya akidah yang benar akan menjadikan amalan kita benar dan agama kita benar. Allah Ta'ala juga berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin, ala lillahi dinul khalis. Sembahlah Allah dengan ikhlas, murnikan ketaatan untuknya. Ketahuilah, ya, sesungguhnya ketaatan yang murni itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan yang ikhlas itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah perintahkan kita beribadah dengan ikhlas. Kalau kita beribadah tanpa ikhlas maka sia-sia, tidak ada artinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Mereka tidak diperintahkan melainkan untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh, fadallat hadhil ayatul karimah wa ma jaa bi ma'naha wa huwa katsir ala anna al-a'mala la tuqbalu illa idza kanat khalisatan min asy-syirk. Maka ayat-ayat yang mulia ini dan ayat-ayat yang semakna dengannya dan sangat banyak, ya, dan sangat banyak ayat-ayat makna dengan ayat-ayat kita sebutkan tadi, menunjukkan bahwasanya amalan tidak akan diterima idza kanat illa, kecuali jika dia bersih dari kesyirikan. Amalan tidak akan diterima kecuali amalan itu bersih dari semua kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Apa pengaruh syirik besar terhadap amalan kita? Apa? Ya, akan menghapus, akan membatalkan semua amalan kita. Semuanya, tanpa terkecuali. Kalau syirik kecil? Amalan kecil? Menghapus amalan pada itu saja. Maksudnya menghapus amalan yang disertai dengan syirik kecil. Ya, misalnya orang sholat riya, maka sholatnya ini tidak diterima. Kalau nanti dia sholat lagi ikhlas, maka sholatnya diterima. Jadi syirik besar dan syirik kecil sama-sama membatalkan amalan.
Tapi kalau syirik besar membatalkan semua amalan. Kalau syirik kecil akan membatalkan amalan yang disertai dengan syirik kecil. Ya, dan semuanya tentunya berbahaya. Ya, kalau ada orang sholat, dia niatnya lillah, kemudian juga karena riya, maka amalannya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wajib diulangi karena tidak sah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ana aghna syuraka'i an syirk, faman asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka'i an syirk." Aku paling tidak membutuhkan sekutu. Barang siapa yang menyekutukanku di dalam ibadah, maka aku tinggalkan untuk sekutuan itu. Artinya Allah tidak mau menerima ibadahnya. Makanya kalau ada orang sholat, ya dia takbir niatnya lillah, ikhlas karena Allah, ya dia sholat karena Allah dan juga karena manusia, maka tidak sah sholatnya. Harus dia ulangi, dan ini disepakati oleh para ulama berdasarkan hadis qudsi tadi. Wa min thamma kana ihtimamur rusul salawatullahi wa salamu alaihim bi islahil aqidah awalan. Fa awwalu ma yad'una aqwamahum ila ibadatillahi wahdah wa tarku ibadati ma siwa. Oleh karena itu, perhatian semua rasul alaihi wassalatu wassalam adalah membenarkan akidah terlebih dahulu. Perhatian semua rasul di dalam berdakwah adalah membenarkan akidah terlebih dahulu. Yang pertama kali mereka dakwahkan kepada kaumnya adalah beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Semua rasul, dari rasul yang pertama sampai rasul yang terakhir. Siapa rasul yang pertama? Nabi Nuh alaihissalam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul, agar mereka menyampaikan kepada kaumnya, ubudullah, sembahlah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhkan sesembahan selain Allah. Semua rasul. Di sini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad ba'atsna, sungguh telah kami utus rasul-rasul sebelummu. Ya. Dakwahnya apa? Dakwah para rasul kepada kaumnya apa? Banyak. Tapi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sini adalah agar mengajak kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah. Ini menunjukkan bahwasanya inti dari dakwah para rasul seluruhnya adalah mengajak orang untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan menjauhkan semua kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam, beliau berdakwah 950 tahun, 1000 tahun kurang 50 tahun. Ini menjadi dakwah beliau. Inti dakwah beliau adalah ini. Dan kisah perjalanan dakwah Nabi Nuh alaihissalam menunjukkan sulitnya membersihkan syirik apabila sudah terjadi. Ya. Syirik pertama kali terjadi pada kaum Nabi Nuh, dan beliau diberikan waktu 950 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua orang menjauhi kesyirikan? Tidak. Yang beriman dengan Nabi Nuh hanya sedikit. Lebih sedikit yang beriman daripada yang kufur kepada beliau. Lebih sedikit yang menegakkan tauhid daripada orang-orang yang berbuat syirik. Orang-orang yang berbuat syirik jauh lebih banyak. Padahal itu adalah pertama kali terjadi kesyirikan. Padahal Nabi Nuh alaihissalam, dakwah beliau tidak ada hentinya. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa nahara. Ya Rabb, ya Allah, aku dakwahkan kaumku. Saya dakwahi kaumku siang dan malam. Thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ada yang terang-terangan, ada yang sembunyi-sembunyi. Tidak ada kesempatan melainkan beliau dakwahkan, ajak. Tapi seperti itu. Ya, tidak ada yang beriman kecuali hanya sedikit. Ini menunjukkan bahwa syirik ini sangat berbahaya dan sangat sulit untuk dihilangkan, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla.
Dan ini juga pelajaran bagi orang yang ingin berdakwah tauhid, yang ingin membersihkan kaum muslimin dari kesyirikan, ya. Yang ingin menghilangkan kesyirikan. Tidak mudah. Kadang kita ini ingin berdakwah seperti orang yang membalikkan telapak tangan. Udah sampaikan seharusnya ikut. Kenapa Anda tidak ikut? Itu punya kita. Padahal Nabi SAW, antum lihat bagaimana Nabi SAW berdakwah. Kita akan malu, ya. Kalau kita baca bagaimana sejarahnya para Nabi berdakwah, bagaimana Nabi SAW berdakwah mendakwakan tauhid ini, kita akan malu. Betapa tidak sabarnya, betapa sedikitnya sabarnya kita di dalam mendakwakan tauhid ini. Nabi SAW dilempar, bahkan ya beliau ingin dibunuh. Kan antum pernah dengar cerita Abu Jahal yang bercerita kepada atau yang menyampaikan kepada tokoh-tokoh Quraisy. Dia mengatakan bahwa nanti kalau Muhammad datang ke Ka'bah lagi untuk sholat, saya akan lempar, kalian akan lihat apa yang saya akan lakukan. Ya. Tokoh-tokoh Quraisy ini tidak ada yang menyangka kalau Abu Jahal mengambil batu besar kemudian ingin melemparkannya ke Nabi SAW. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga Nabi kita Muhammad SAW. Ketika dia maju, ya, Allah tampakkan di hadapan Abu Jahal lubang besar, dan seperti ada onta yang akan menerjangnya, sehingga dia mundur. Kemudian ditanya oleh Quraisy, kenapa engkau tidak lakukan? Kenapa tadi maju mundur? Ya. Kemudian akhirnya dia melempar batu itu. Dia mengatakan, saya lihat ada onta yang besar yang ingin menerjang saya. Kata Nabi SAW, "Dzaka Jibril." Itu adalah Jibril. Belum lagi kisah-kisah yang lain. Kalau kita dengar kisah-kisah Nabi SAW, maka kita akan malu, ikhwana fiddin. Kita ini tidak sabaran dalam mendakwahkan agama yang benar ini. Dan juga betapa sedikitnya kebijaksanaan kita di dalam berdakwah, apalagi dalam mendakwahkan tauhid ini. Ya. Dan cara untuk mendakwahkan tauhid kepada orang berbeda-beda. Menyampaikan tauhid ke antum-antum yang sudah mengaji berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah duduk di kajian. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ini menunjukkan perlunya fikih di dalam mendakwahkan tauhid. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, tidak semua istilah-istilah di dalam tauhid itu kita sampaikan kepada orang awam karena belum tentu paham. Kita jelaskan kepada mereka tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Paham enggak kira-kira? Enggak paham. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau sampaikan, kalau kita berdakwah kepada orang yang belum pernah mendengarkan penjelasan tentang tauhid, jangan sampaikan ya tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Sampaikan penjelasannya saja, bahwa kita wajib beribadah hanya kepada Allah, wajib meyakini Allah yang menciptakan, mengatur alam semesta, wajib kita imani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita kan tidak. Semangat kita berdakwah, kita ambil kitabut tauhid. Saya akan bacakan kitabut tauhid. Kitabut tauhid kerangan siapa? Oh enggak, ini bukan ulama kami. Selesai urusan mereka. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tauhid tidak harus dari kitabut tauhid. Bisa menjelaskan dari tafsir, tafsir ya, dari Al-Quran. Itu Al-Quran kan isinya semuanya tauhid ya. Jadi perhatikan ini ikhwan fillah. Kalau kita ingin mendakwahkan tauhid, maka wajib untuk sabar. Wajib untuk sabar dan harus memiliki hikmah yang kuat. Harus sabar dan harus memiliki hikmah yang kuat. Kalau tidak sabar mendakwahkan tauhid, kata Syekh, kata Ustaz Mubarak Bamu Alim, beliau mengatakan kalau nggak sabar berdakwah, jual roti Maryam aja. Jangan jadi dai, jadi pedagang. Karena berat memangnya. Jadi sabar di dalam menyampaikan, sabar di dalam memilih apa yang akan kita sampaikan. Ya. Wa kullu rasulin yaqulu awwala ma yukhatibu qaumahu.
setiap rasul yang pertama kali mereka sampaikan kepada kaumnya adalah u'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sesembahan selain Allah. Semua rasul qalaha Nuh wa Hud wa Salih wa Syuaib wa sairul anbiya liqaumihim. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Sembahlah Allah, kalian tidak memiliki sembahan selain Allah. Ini disampaikan oleh Nuh, Hud, Saleh, Syuaib, dan semua nabi dan rasul menyampaikan pertama kali kepada kaumnya ini. Ini yang pertama kali mereka sampaikan kepada kaumnya. Ya, ini disebutkan dalam surat Al-A'raf. Ya, antum bisa lihat nanti di ayat 59, 65, 73, 85. Ya. Nuh, Hud, Saleh, Syuaib dan nabi-nabi yang lainnya menyampaikan ini dengan problematika umat yang mereka hadapi bermacam-macam, tapi tetap fokus dakwah mereka yang pertama kali mereka dakwakan adalah masalah tauhid, masalah akidah, masalah bagaimana mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua nabi-nabi ini yang diutus kepada kaumnya memiliki masalah-masalah yang berbeda-beda, tapi tetap ya masalah yang paling pokok yang harus diperbaiki adalah masalah akidah. Ada yang masalah ekonomi, ada masalah akhlak. Di kaum Nabi Lut, ya, kaum yang sangat bejat. Ya, mereka mempraktikkan homoseksual. Ya, suka sesama jenis. Laki-laki sudah enggak selera lagi dengan perempuan. Ini akhlak yang paling buruk, mengalahkan akhlaknya binatang. Ya. Mengalahkan akhlak binatang. Tapi tetap yang didakwahkan adalah masalah akidah, beribadah hanya kepada Allah. Ya. Di zaman masalah ekonomi pada zaman siapa? Nabi Yusuf. Itu kan masalah ekonomi yang sangat berat sampai orang tidak tahu apa yang harus dimakan. Ya. Musim kering yang berkepanjangan sehingga orang kehabisan bekal. Bahkan negara waktu itu mengalami krisis. Jadi krisis itu bukan di zaman sekarang saja. Di zaman Nabi Nuh sempat terjadi. Makanya rajanya mimpi, kemudian Nabi Yusuf memberikan masukan ya, untuk mengatasi krisis itu. Tapi tetap yang pertama beliau dakwahkan adalah masalah akidah, masalah tauhid. Bagaimana beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena inilah sumber kebaikan yang penting. Ya. Inilah sumber kebaikan. Apabila kita ingin memperbaiki umat, maka kita harus kuatkan akidah. Ya. Kita harus sempurnakan akidah. Bukan berarti yang lain tidak penting. Ya. Itu semuanya penting. Semua agama ini tidak ada yang penting. Ya. Tidak ada yang remeh di dalam agama ini. Tapi ada yang jauh lebih penting. Yaitu masalah akidah, masalah beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla tanpa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun, tanpa kita berbuat syirik. Ya. Tanpa kita menyertai selain Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah kita. Murni ibadah itu hanya kita lakukan untuk Allah Azza wa Jalla. Perhatikan ikhwan fillah, kebaikan dalam diri kita sesuai dengan kuat dan tidaknya keikhlasan kita beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Maka ini harus terus kita perbaiki. Keikhlasan kita di dalam beribadah harus menjadi perhatian terbesar kita dalam ibadah yang kita lakukan. Dari sinilah kebaikan-kebaikan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Syekh, waqad baqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da al-bi'tsati 13 'aman yad'u an-nas ila at-tauhid wa islah al-aqidah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 13 tahun. Berapa tahun? 13 tahun. Waktu yang lama apa singkat? Lama. Apalagi hanya untuk belajar akidah. Apalagi hanya untuk mendakwakan akidah.
yad'un nasa ila tauhid wa islahil aqidah. Selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwakan manusia untuk bertauhid dan memperbaiki akidah. Li'annaha al-asas alladhi yaqumu alaihi bina'uddin. Karena akidah adalah pondasi yang dibangun di atasnya agama. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha beliau menceritakan bagaimana keadaan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal Islam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Awwalu ma nazal min suratil Qur'an suratul Mufassal." Surat-surat Al-Qur'an yang pertama kali turun di awal Islam adalah surat-surat Al-Mufassal, yaitu mulai dari surat Qaf sampai ke akhir. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka. Akidah isinya. Akidah semua isinya. Fiha dzikru al-jannati wan nar. Al-jannatu wan nar. Di dalamnya disebutkan tentang surga dan neraka, tentang akidah, tentang yaumul akhir, tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza wathaba an-nasu fil Islam. Dan ketika orang mulai berbondong-bondong masuk Islam, barulah turun ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal dan haram. Kemudian apa kata beliau? Sekiranya yang pertama kali turun adalah la taznu, jangan kalian berzina. Laqalu la natrukuz zina. Sekiranya ayat yang pertama kali turun adalah larangan untuk berbuat zina, niscaya mereka orang-orang kufar akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan zina. Kalau seandainya turun kepada mereka la tasyrabul khamra, jangan kalian minum khamar, niscaya mereka akan mengatakan la natrukul khamra, kami tidak akan meninggalkan khamar. Tapi ketika turun ayat-ayat tentang akidah, setelah akidah mereka kuat, baru turun ayat-ayat tentang halal dan haram, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in meninggalkan itu semuanya seketika. Ketika para sahabat sedang nikmat-nikmatnya mereka menikmati khamar, kemudian datang utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwa khamar telah diharamkan, mereka seketika buang khamar-khamarnya. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, jalan-jalan Madinah itu banjir dengan khamar, dengan arak yang mereka minum. Para wanita sahabiyah ketika disampaikan oleh suami-suami mereka bahwa telah turun ayat hijab, mereka mengambil kain-kain yang ada di rumah mereka, kemudian mereka tutup diri mereka. Ketika mereka berbuat dosa, mereka sadar mereka harus bertaubat. Ada seorang sahabiyah berbuat zina, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, tahhirni. Ya Rasulullah, sucikan saya." Padahal tidak ada orang yang mengetahui dia berbuat dosa. Tapi karena kuat akidahnya, dia datang kepada Nabi. Apa hukumannya dari Nabi kalau dia ketahuan berzina? Dirajam, dibunuh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pastikan, oh mungkin kamu tidak berzina, hanya bercumbu saja. Silahkan pergi. Dia pergi. Kemudian setelah besar perutnya, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini buktinya saya pernah berzina. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan kau pergi, tunggu sampai anak inilah lahir. Kalau sekarang orang dicari seperti ini sudah kabur. Lihat bagaimana repotnya negara kita untuk mengejar para koruptor. Sudah dikejar memakan biaya, nanti disidang lagi berapa biayanya itu. Luar biasa. Itu baru satu orang. Sudah berapa koruptor di negeri kita ini? Padahal sudah ada KPK, sudah ada semuanya, dan lengkap undang-undangnya. Tapi setiap hari kita disuguhkan berita orang-orang yang korupsi, tidak ada caranya. Maka ini solusinya ini. Kalau mau ingin negara ini bersih, solusinya adalah akidah ini. Setelah lahir anaknya, kata Nabi SAW, besarkan dulu anakmu sampai dia menyusui sampai 2 tahun.
barulah dia diraja. Ya. Jadi subhanallah, kalau para koruptor seperti ini, tidak perlu negara ini. Dia lapor ke KPK. Maaf, saya kemarin ambil uang negara 1 triliun, saya mau kembalikan, penjarakan saya. Kan nggak perlu di sidang-sidang itu. Saya bertanggung jawab, silahkan kekayaan saya diambil untuk ganti. La ilaha illallah. Kalau akidah benar ikhwan fillah, mau hukumannya mati pun dia akan menyerahkan diri. Ya. Makanya sekarang ini sebabnya kenapa pemerintah kita bingung. Antum tahu kenapa sekarang kurikulum di sekolah-sekolah ini dibuatkan K13? Karena kekhawatiran itu. K13 itu semuanya merujuk ke akidah dan akhlak. Makanya guru yang paling bisa mengamalkan K13 ini adalah para ustadz. Ya, kalau nggak paham agama, bingung bagaimana cara menanamkan apa yang ingin ditanamkan di kurikulum K13 itu. Karena intinya akidah dan akhlak. Itu intinya. Makanya bersyukur pemerintah kepada sekolah-sekolah yang mengajarkan akidah yang benar. Yang justru mereka yang dituduh sebagai radikal. Dengannya adanya sekolah-sekolah yang menjelaskan tentang akidah ini, maka negara ini akan aman. Ya. Makanya orang yang paham masalah akidah ini adalah orang-orang yang paling taat aturan dari pemerintah. Ya. Sekiranya pemerintah benar-benar mengetahui akidah dakwah yang kita ajarkan ini, maka biiznillah taala mereka akan meminta semua orang untuk mengajarkan akidah ini. Ya. Tapi itulah ikhwan fillah sunnatullah. Ya, sebagaimana kata Warqa bin Naufal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma jaa ahadun bima ji'ta bihi illa udi." Tidaklah orang yang menyampaikan seperti yang kau sampaikan, melainkan dia akan dimusuhi. Ya. Jangan pernah berharap orang yang membela kita akan jauh lebih banyak daripada orang yang menantang kita. Tapi kita harus bersabar, karena inilah perjuangan kita di dalam mendakwahkan akidah. Itu contoh ya yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang pengaruh akidah yang kuat terhadap kaum muslimin. Kalau kita semua memiliki akidah seperti itu, kan pedagang semuanya akan jujur. Ya. Sekarang kita saling curigai, makanya sekarang muncul ada belanja harus melalui pihak ketiga kan itu. Barangnya tidak akan dikirim sampai uangnya juga sudah ditransfer. Itu berasal dari kecurigaan. Ya, ketidakjujuran para pedagang dan juga pembeli. Ya. Sebabnya bukan karena undang-undang dagangnya yang kurang. Yang kurang adalah masalah akidah. Yang seger ya, buah yang sudah seminggu dibilang ini masih seger. Ya, segernya karena disiram tadi. Ya, sekilo ternyata kalau ditimbang lagi kurang. Mungkin 3 on dan seterusnya. Bayangkan itu kalau dikali sekian, padahal nilainya tidak seberapa, tapi karena akidah ini rapuh, 1.000-2.000 itu dikumpulkan dan mengira bahwa dia akan melakukan penipuan seperti itu. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kemudian kata Syekh, waqad ihtada ad-du'atu wal muslihun fi kulli zaman hadwa al-anbiya والمرسلين فكانوا يبدأون بالدعوة إلى التوحيد وإصلاح العقيدة ثم يتجهون بعد ذلك إلى الأمر ببقية أوامر الدين. Dan para da'i dan orang-orang yang melakukan perbaikan di setiap zaman, mereka mengikuti jejak para nabi dan para rasul. Mereka memulai dakwahnya dengan tauhid dan memperbaiki akidah. Kemudian barulah mereka setelah itu beralih ke perkara yang lain dari perkara agama ini. Tapi bukan berarti ikhwan fillah semua kajian kita berkaitan dengan akidah, tidak. Ya. Maksudnya ini perhatian kita harus lebih besar, lebih kuat
dan jangan pernah kita bosan belajar akidah ini. Ya. Harus terus kita ingat, ulang-ulang lagi. Ya. Habis baca kitab yang lain lagi menjelaskan tentang akidah, kita ingat lagi. Karena kita ini kan banyak pelupa. Ya. Coba minggu depan Anda tanya lagi apa itu akidah secara syar'i. Ya. Secara bahasa dan secara syar'i. Kenapa belajar akidah ini penting? Ini pengantar pertama dari Syekh untuk belajar akidah, yaitu beliau menjelaskan tentang pengertiannya dan juga pentingnya belajar akidah ini, karena akidah ini adalah pondasi dari agama kita. Lanjut apa sudah ini? Antum tidak yakin lanjut ini, ragu. Kalau antum yakin itu lanjut, ya, semuanya kompak, ya, ragu. Ya. Tidak boleh kita meneruskan perjalanan kalau kita ragu. Berarti kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita bisa menyelesaikan dua pengantar ini. Karena pengantar yang kedua tidak begitu panjang. Yang ketiga yang agak panjang dijelaskan oleh Syekh, karena menjelaskan tentang penyimpangan di dalam akidah dan juga cara untuk menghindarinya. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول
Tapi di sini ada satu pertanyaan. Lemah beramal juga termasuk belum benarnya akidah? Ya. Kalau lemah beramal itu termasuk akidahnya lemah, imannya lemah. Ya, bukan akidahnya tidak benar. Ya. Kalau amalannya rusak, itu salah satu tanda bahwa akidahnya rusak, tidak benar. Tapi kalau lemah beramal, ini tanda imannya lemah. Ya, mungkin imannya kepada Allah, imannya kepada yaumul akhir, ya lemah. Ya. Karena sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa iman yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ya. Yazidu bi ta'atir rahman wa yanqusu bi ta'atis syaitan. Iman itu bertambah dengan kita taat kepada Allah yang Rahman dan berkurang dengan kita taat kepada syaitan. Jadi lemah di dalam beramal itu tanda bahwa iman kita lemah, bukan akidahnya tidak benar. Karena kalau akidah tidak benar itu lawannya amalnya rusak. Ya. Orang yang berbuat syirik tanda bahwa akidahnya tidak benar. Ya. Wallahu a'lam. Ada lagi? Fadhal. Gimana? Bertemu dengan anak-anak. Ya. Apakah itu ada kaitannya tentang doa tentang bagi anak itu? Enggak ada kaitannya itu. Itu kan waj'al Nabi SAW menyebutkan waj'alhu fi kafalati Ibrahim, menjadikan dia di di dalam perawatan Nabi Ibrahim. Tapi apakah itu maksudnya anak-anak itu yang dimaksudkan? Wallahu a'lam. Ya, tapi dia tidak ada kaitannya dengan doa Nabi Ibrahim wa junubni wa bani an na'budal asnam. Karena doa ini maksudnya untuk orang-orang yang masih hidup, ya. Mereka keturunan Nabi Ibrahim masih hidup, didoakan oleh Nabi Ibrahim agar dia tidak menyembah patung atau menyembah berhala. Wallahu a'lam. Betul. Perbedaan Nabi dan Rasul. Baik. Ulama sejak dahulu berbeda tentang makna Nabi, perbedaan Nabi dan Rasul, dan masing-masing ulama merajihkan pendapatnya sesuai dengan ijtihad mereka, dan hampir tidak ada pendapat melainkan bisa disanggah dari beberapa sisi. Namun ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama, dan ini yang dikatakan paling kuat, yaitu Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru kepada kaum yang sudah menyimpang. Ya. Rasul adalah seorang laki-laki yang diwahyukan oleh Allah, diutus oleh Allah dengan syariat yang baru, ya, kepada kaum yang menyimpang. Seperti Nabi Nuh, beliau Rasul, beliau diutus dengan syariat yang baru ke kaum yang sudah menyimpang. Nabi Adam, apakah beliau Rasul? Tidak, beliau Nabi. Ya. Dan ada juga pendapat yang mengatakan beliau Rasul juga. Kalau Nabi, dia orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat untuk melanjutkan syariat Rasul sebelumnya. Ya. Ini diantara perbedaan Nabi dan Rasul. Ada yang mengatakan bahwa Rasul yang dia wajib menyampaikan, kalau Nabi tidak wajib menyampaikan. Ya, ini pendapat juga dipegang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ada juga mengatakan Nabi juga wajib menyampaikan, karena kalau ulama umat ini saja wajib menyampaikan, apalagi Nabi. Wallahu a'lam. Ini perbedaan-perbedaan yang dijelaskan oleh ulama
antara nabi dan rasul. Tapi yang lebih kuat insyaallah apa yang kita sebutkan tadi, yaitu rasul orang yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat baru kepada kaum yang sudah menyimpang. Kalau nabi tidak, ya, mereka seperti nabi-nabi Bani Israel, ya, ini nabi-nabi Israel, mereka melanjutkan dakwah rasul-rasul sebelumnya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya. Ya. Nanti di pada masa kita kehausan, terus kita berniat dengan air zam-zam itu supaya kita terhindar dari kehausan pada masa bakar besar. Ya. Berniat supaya nanti tidak kehausan di padang mahsyar. Sama itu kita minta supaya nanti bisa minum dari telaga. Ya. Karena air zam-zam ini tidak akan menghilangkan haus seorang sampai di padang mahsyar. Yang menghilangkan haus kita nanti di padang mahsyar adalah minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan siapa yang minum darinya lam yadhma abadan, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan haus selama-lamanya. Ya. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan itu diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, beliau diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau mengatakan Allahumma rafiqal a'la. Ya Allah, saya memilih teman-teman yang ada di atas, artinya meninggal dunia. Ketika Nabi diberikan pilihan antara beliau meninggal bertemu dengan Allah, berkumpul dengan para nabi, atau beliau tetap hidup, ya, beliau memilih itu, dan tidak bertentangan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengakhiri man kana akhiru kalami la ilaha illallah. Rasulullah SAW beliau sudah dijamin masuk surga, ya, bukan masalah jadi beliau, kita yang bermasalah, ya, kita yang harus berusaha dari sekarang untuk menjadikan akhir dari ucapan kita adalah la ilaha illallah. Bagaimana caranya? Dengan kita berusaha untuk ikhlas beribadah kepada Allah tabaraka taala. Kita jaga Allah Subhanahu wa taala di saat kita masih diberikan kesehatan, kesempatan hidup seperti ini. Ya, dulu pernah kita sampaikan, dan penjagaan Allah yang paling kita butuhkan adalah tatkala kita sakaratul maut. Karena itu godaannya besar. Itu kesempatan terakhirnya syaitan untuk menggoda kita. Ya, nas'alullah as-salamatul afiyah. Ya, terakhir. Ya. Ya. Sudah pas gitu dengan harga dan nominal yang pas gitu. Jadinya tiga ini dari teknisi misalnya, dari si katakanlah dari kontraktor gitu atau si pekerjaannya. Nah, di kemudian hari di kerjaan ini ada yang kurang misalnya, ada yang kurang dari kerjaan ini gitu. Kemudian si artinya yang beli gitu ada yang kurang, diserahkan ke pihak ketiga atau yang kontraktornya gitu, yang pekerjanya. Jadi barang yang dibeli itu ada yang kurang. Ada yang kurang. Ya. Terus diserahkan sama si pekerjanya. Ya. Diselesaikan saja nanti masalah-masalah belakangan gitu. Jadinya kita yang belikan gitu kan, kita yang belikan dengan nominal yang berbeda mungkin dari pihak yang pertama gitu. Apakah nilai yang kita buat itu
Ya. Nah, dengan nominal itu kita bisa naikkan dengan nominal yang dari 2 atau 5. Siapa yang naikkan? Ya, Ustaz. Siapa yang naikkan? Dari pihak ketiganya dari Oh, nggak boleh dia. artinya begini, Ustaz. Iya, nggak boleh dia. Nggak ada artinya. Kalau hitungannya begini misalnya, Ustaz. Ya kan ini selain penjual tidak ada yang boleh menaikkan harga barang. Dia penjual juga, Ustaz. Dia Loh. penjual juga pihak ketiga sebenarnya. Enggak. Ini jangan di cabang-cabang dulu. Jadi yang boleh menentukan harga itu pemilik barang. Kalau ada di luar pemilik barang yang mengubah harga, itu dosa dia. Itu bukan haknya dia. Karena syarat orang dapat untung itu dia harus menanggung kerugian. Karena dia nggak boleh. Karena pembeli itu transaksinya dengan penjual, kecuali transaksinya dengan yang ketiga tadi. Kemudian yang ketiga ini yang cari barang. Setelah ada barang baru dia jual. Pihak ketiga juga normal, Ustaz. Misalnya dia butuh bensin untuk pergi dan tenaga untuk. Ya, tapi dia jangan mengambil dari harga barang. Dia jasa nanti atau ganti rugi. Ya. Jangan dia karena misalnya orang mau beli HP. Dia disuruh beli HP. Dia butuh bensin sehingga nanti dia jual ke orang yang nyuruh, yang mewakilkan dia. Harganya 1 juta, dia jual 1.200.000. Karena dia ngambil ongkos bensin misalnya. Nggak boleh dia. Ya. Iya, misalnya tapi jangan di nota barang, ya. Itu beda lagi dia. Bedakan. Ya, agar tidak bercampur-campur. Ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.